Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, Mas Mbak dan teman-teman semuanya. Izin memperkenalkan diri, saya Serafin Pavita dengan NIM G0024 115 dari kelompok A3. Pada kesempatan kali ini, di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai dinding abdomen, anatomi dinding abdomen sebagai bentuk laporan anatomi blok 1.3. Oke, jadi ini untuk soalnya. Alif baru aja flexing nih ke circle tongkrongannya, gara-gara perutnya tuh mirip roti sobek. Nah, teman-temannya tuh yang merasa insecure tanya ke Alif gimana cara biar bisa six pack maksimal. Alif sebagai gym bro memulai penjelasan tentang anatomi otot yang bikin perutnya itu jadi kotak-kotak. Nah, soal yang pertama adalah jelaskan tentang pembagian lapisan-lapisan dinding abdomen anterior dan juga posterior. Selanjutnya, jelaskan sistem otot yang ada di abdomen. Dan yang C, jelaskan struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan pada posisinya. Baik, lanjut ke pembagian lapisan dinding abdomen posterior dan juga anterior. Nah, baik, jadi ini adalah untuk pembagiannya. Bagian lapisan-lapisannya ini adalah bagian-bagian anterior dan juga posterior, tapi secara keseluruhan nanti sama. Oke, jadi untuk sisi lateral ini biar lebih jelas dipotong dari sisi lateral. Jadi lapisan yang pertama itu adalah kulit. Kulit ini skin yang paling luar ya. Lalu selanjutnya ada fascia superficialis. Nah, fascia superficialis ini dia itu di umbilikus nih. Jadi umbilikus di dinding abdomen ada umbilikus. Di bagian atas umbilikus sama umbilikus dia itu fascia superficialisnya berbeda. Di superior umbilikus dia itu fascia superficialisnya hanya terdiri oleh jaringan subkutan yang lapisannya tuh konsisten, namun di bagian inferior itu nantinya dia dibagi jadi dua, Pak, yaitu fascia scamper dan juga fascia scarpa. Nah, fascia scamper ini dia lebih superficialis ya. Jadi dia lamina superficialis dan sedangkan fascia scarpa dia lebih profunda. Baik, jadi fascia scarpa. Fascia camper ini kan terlihat di gambar ya dia kayak lemak gitu. Jadi emang ketebalan dari fascia camper ini bervariasi dan merupakan situs utama penyimpanan lemak gitu. Makanya ketebalannya bervariasi. Lalu kedua ada fascia scarpa. Dia itu lapisan membranosa tipis yang berisi sedikit lemak atau bisa jadi mungkin tanpa lemak. Nah, selanjutnya ini di lapisannya ini ada tiga. Jadi di antar muscle-muscle itu namanya fascia profunda. Jadi dia lapisan tipis jaringan ikat yang menutupi muskulus. Terletaknya itu tepat di bagian dalam fascia scarpa. Jadi setiap muscle ini nantinya itu ditutup oleh fascia profundus di anterior, baik di anterior maupun di posteriornya. Namanya investing fascia. Jadi dia ada ini investing fascia dibagi jadi fascia superficial, fascia intermediate, dan deep, lebih profunda lagi. Nah, lalu selanjutnya tentunya setelah fascia profunda ada muskulisnya nih, muskulinya, dan juga ada aponeurosisnya. Nah, ini karena dipotong dari sisi lateral, makanya yang kelihatan itu cuman external oblique, internal oblique, sama transverse abdominal musculus itu ya ketiga musculus itu. Nanti kalau dilihat dari sisi interior, nanti juga ada musculi rectus abdominis dan juga musculus pyramidalis. Itu kalau dilihat dari sisi anterior. Nah, selanjutnya setelah muskuli ada fascia transversalis nih. Iya, Mas, fascia transversalis di sini. Dia itu lapisan lanjutan dari fascia profunda dan selanjutnya dari fascia transversalis ada juga fascia extraperitonealis. Di sini tulisannya extraperitoneal fat karena dia emang jaringan lemak gitu. Dan dia memisahkan antara fascia transversalis yang tadi sama peritoneum itu parietal peritoneal. Nah, peritoneum itu tuh dibagi itu jadi dua ya. Nah, ada parietal peritoneum sama visceral peritoneum. Jadi kalau parietal peritoneum ini yang menjadi bagian dari dinding abdomen, dia ini melapisi bagian dalam dinding abdomen. Kalau visceral peritoneum nantinya itu dia melapisi langsung permukaan organnya.
Nah, organnya itu ada yang dilapisi semuanya sama peritoneum, ada yang sebagian doang. Nah, yang sebagian itu namanya retroperitoneal. Beberapa organnya itu bisa, yaitu ada bisa disingkat namanya jadi Serpaker. Serpaker itu ada suprarenal gland, lalu ada A-nya buat aorta, O untuk eh, set, D-nya untuk duodenum, duodenumnya kecuali sama pars superior. Lalu ada P untuk pankreas, kecuali bagian kauda, set Parker, U untuk ureter, C untuk colon ascendens and descendens, kidney, esophagus, dan juga rectum. Itu untuk K, E, dan R-nya. Nah, kan tadi yang sebagian dilapisi oleh sebagian peritoneum doang namanya retroperitoneal. Kalau dilapisi oleh seluruh permukaannya, dilapisi semuanya itu, seluruh permukaan tadi dilapisi namanya disebut organ intraperitoneal. Nantinya kedua lapisan ini membentuk suatu rongga yang namanya cavum peritonei. Oke, nih tadi ada yang dilihat dari sisi anterior juga posterior. Nih kalau dari anterior nanti terlihat adanya muskuli, ada muskuli rectus abdominis. Oke, selanjutnya ini tadi kelihatan ya ada muskul rectus abdominis di sini. Ini lapisan-lapisannya ada muskulnya, ada transversus abdominis, terus ada peritoneum gitu. Nah, nah ini tadi di bagian fascia superficialis ya, fascia superficialis yang di bawah umbilicus, tepatnya di fascia scarpa. Nah, kalau pada pria ini nantinya tuh dia berlanjut gitu bentuk fascia khusus namanya tuh fascia dartos ini pada pria. Jadi fascia scarpanya itu membentuk fascia dartos. Nah, kalau pada wanita nantinya lapisan superficialis ini merupakan komponen labium majus profunda. Oke, ini adalah muskulinya tadi ada transversus abdominal, internal oblique, external oblique, dan di sisi anterior ada rectus abdominis terlihat di sini. Oke, jadi di sini juga di abdomen itu ada linea alba. Linea alba itu kayak garis nih di sini garis melewati umbilikal ya di sini umbilikal itu dia itu dibentuk sama perpaduan aponeurosis dari muskulis ketiga ini muskulis transversus abdominal, internal oblique sama external oblique. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu sistem otot yang ada di abdomen. Sistem otot yang ada di abdomen ini ada empat yang udah disebutin tadi, sesuai yang disebutin tadi, yaitu ada uh, obliquus eksternal, obliquus internal, transversus abdominis, dan juga rectus abdominis. Terus ini untuk origin, origo dan insersionya ada di sini. Lalu ini untuk penjelasan dari gambarnya. Jadi paling luar itu dia ada musculus obliquus external di lapisan pertama di sini. Di lapisan kedua yang lebih dalam ada obliquus internal. Di lapisan ketiga itu ada transversus abdominis. Nah, di secara anterior itu berjalan secara vertikal ada musculus rectus abdominis. Dia itu tuh jumlahnya tuh sepasang ya. Nanti dipisahkan sama linea alba. Ini misalkan linea alba nanti ada muskuli rectus abdominis. Ini untuk gambarnya juga ini muskuli-muskuli yang ada di abdomen. Oke, lanjut selanjutnya adalah struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan pada posisinya. Tentunya organ pencernaan kan perlu ya dijaga oleh sebuah struktur biar dia itu nggak kemana-mana gitu. Jadi struktur yang ada itu ada tiga nih struktur yang menjaga organ pencernaan biar dia tuh berada tetap di posisinya. Ada mesentery, omentum sama ligamentum peritonei. Pertama kita ke omentum dulu kali ya. Jadi di omentum dibagi jadi dua. Ini sesuai gambar di sini ya. Ada omentum mayor dan omentum minor. Ini ada omentum minor, di sini ada omentum mayor. Apa sih omentum itu? Jadi omentum itu dia membentang ya dari gaster sampai ke proximal duodenum. Jadi untuk tujuannya adalah melekatkan organ viscera intraperitoneal.
Kalau omentum majus ini nantinya melekat pada kurvatura mayor gaster dan duodenum pars superior. Nah, ini tuh bentuknya tuh kayak tirai. Ya, kayak tirai kan di sini bentuknya gitu. Untuk jadi biar si omentum mayor ini dia menutupi kolon transversum dan juga jejunum sama ileum ya. Oke, kalau si yang laser ini beda. Kalau yang omentum minus itu dia melekatnya pada curvatura minor gaster dan juga duodenum pars superior menuju fascia inferior di hepar. Oke, selanjutnya ada mesenterium. Mesenterium itu apa sih? Mesenterium itu dia untuk melekatkan organ-organ visceral tadi ke dinding abdomen. Dinding abdomen. Iya. Jadi contohnya tuh ada tiga contohnya, yaitu ada mesenteri, ada mesokolon sama mesoappendix. Jadi kalau mesenterium, ini mesenterium bentuknya tuh kayak kipas gitu untuk menghubungkan jejunum ileum ke dinding posterior abdomen. Kalau selanjutnya ada mesokolon. Mesokolon transversum nih di sini itu menghubungkan kolon transversum dengan dinding posterior abdomen. Kalau ada juga nanti mesokolon sigmoideum. Oke, mesokolon, ya pakai mesokolon sigmoideum tuh nanti melekatkan kolom sigmoideum. Terus ini ada mesoappendix ini. Oke. Selanjutnya tadi udah ada mesentrium, ada omentum, lalu selanjutnya masih ada ligamen. Ligamen peritonei. Apa sih ligamen peritonei? Itu adalah ligamen yang untuk melekatkan antar organ ke organ atau bisa juga ke dinding posterior abdomen. Nah, ini dia bisa juga bagian dari omentum kayak si hepatoduodenal ligamen dia bagian dari lesser omentum atau omentum minor. Jadi di bagian hepar, dia ligamennya tuh yang melekatkan tuh ada ini ligamen falciform, ada ligamen hepatoduodenal sama hepatogastric ligamen ini. Di sini tuh melekatkan antar organ. Lalu untuk di gaster nanti dia di sini ada nih gastrosphenic ligamen. Di sini gastrocolic ligamen. Sama ada juga jadi dan ada gastrosphenic ligamen. Eh, Baik, jadi sekian penjelasan dari saya mengenai anatomi dinding abdomen. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.